Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan kali ini itu materi dari pelajaran sosiologi kelas 12. Di bab 1 ini, modernisasi dan perubahan sosial. Apa itu modernisasi? Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masa modern. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbaharui dirinya, berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Alasan perlunya modernisasi, yang pertama, membuat hidup lebih praktis dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan sesuatu lebih banyak, nilai tambah, lebih bermutu, lebih bagus, lebih hemat tenaga, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi. Aspek perubahan dalam modernisasi. Yang pertama, aspek sosiodemografi, yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Modernisasi menyangkut perubahan sikap dan mentalis, pengetahuan, keterampilan, serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern, sesuai tuntutan dari zaman. Adapun gejala modernisasi ditandai dengan majunya pendidikan, teknologi, dan perekonomian, serta pesatnya urbanisasi. Ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inghels. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat manusia. Yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Karakteristik modernisasi menurut Peter Berger. Yang pertama, modernitas telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Yang kedua, terjadi ekspansi pilihan personal. Yang ketiga, terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Yang keempat, terjadinya orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Syarat-syarat modernisasi menurut Sujono Sukanto, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang selanjutnya, sistem mengumpulkan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti Biro Pusat Statistik. Yang selanjutnya, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang selanjutnya, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Yang terakhir, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Modern. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong serta modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli pada lingkungan. Gejala-gejala dari modernisasi. Yang pertama, bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya dengan pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, bidang politik. Ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis lainnya, lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi.
ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat, bidang politik. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Dalam artian kelas menengah dan kelas atas. Saluran-saluran perubahan sosial budaya. Saluran-saluran perubahan sosial budaya yaitu meliputi lembaga-lembaga masyarakat dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut dengan cultural focus. Keseimbangan masyarakat Indonesia akibat perubahan sosial. Menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Yang selanjutnya, mempercepat proses integrasi sosial. Sekian materi dan pertemuan kali ini. Untuk tugas nanti di-share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.